Iya. Dari Robin. Ya, katanya apa? Omnya bilang, what up? Katanya gitu. Oh jadi apa kamu mau gede nanti gitu? Nah sering kali seperti itu kita juga begitu karena apa? Sering kali tanpa mendengar suara Tuhan kita lebih sering mendengar suara manusia. Kita lebih sering mendengar suara sering kali kita dengar. Kamden, apa kabar? Tunggu, siapa nih? Siapa sini gitu? Nah, karena apa? Karena saya tahu gitu ya, tahu ya informasi di HP itu ada namanya dia. Kalau saya nggak tahu dia, biar kamu udah ngelongkar setengah jam dulu, kamu yang gini. Siapa nih? Siapa nih gitu? Siapa kamu gitu? Soal siapa sih gitu? Nah, kenapa? Karena saya nggak kenal dengan dia gitu. Saya nggak kenal dengan dia misalnya. Nah, beda. Kalau saya di kantor gitu ya, itu telepon dari mana aja gitu ya. Tahu aja kalau iya, mungkin ngomong halo, udah pasti masuk tahu karena apa? Karena setiap hari baru bergaul. Ku tahu nama pada kasih-Mu.
sih, gua nggak bisa bang. Gua kesalahan gua. Oke, sekarang gini permainannya ya. Enggak. Sekarang permainannya ini kita belajar berhitung, ya. Belajar berhitung. Kita coba dulu tes sampai 20 ya. Bisa nggak? 3, 4, 5, 6, 7. 9, 5, 6, 7, 8. Oh, ini saya kasih tahu. 8-nya nggak boleh ngomong. 3, 4, 5. 6, 7, Benar. 4, 5. 6, 7, Ya, kena hukuman ya. 6, 7, 1, 6, 7. Sama 7 kan aman. Oh, itu. Cepat ini mau makan, mau ke parkir. Udah siap nih. Teh. Nggak lulus sekolahnya ya, nggak lulus. Gimana kalau saya pegang ini saya kasih huruf ya? 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, Ya lagi. 4, 5, 6, 7, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Yang lain garusan. Ya, 10 kali. 10 kali. Sukanya garuk-garuk. Apa diparut, malah digaruk, apa diparut, malah digaruk. 6, 7. Bukan sase. 7 susuk, sase, 7 susuk. Ada di mana ya? 1 Timotius 4 ayat 12. Timotius 4 ayat 12 kita diajak untuk memberikan menjadi teladan dalam perkataan, dalam Dalam dan tindakan, dalam 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 kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. dalam ya, jangan sampai kita keluar dari sini mau kita semua. Ya, kenapa dia mau? Kita mau sama-sama angkat pujian. Kita mau menyadari bahwa benar kita tuh diciptakan bahwa ada sebuah Desember dia buat kehidupan Enggak, jangan kita. terus kenapa ya? Bukan untuk kita diciptakan untuk kemuliaannya. Tinggikan namanya. Kita semua dijadikannya indah, termulia. Seturut gambarnya
istri ya. Kalau apa ya teman-teman dapat? Mengambil dunia. Mengambil dunia. Yang kedua, ada lagi yang didapat? Apa yang mau jadi kreatif? Ya, kita semua mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan God, you are my God. Di sini siapa yang bisa lagu ini?
kami bagaimana hubungan kami dengan Tuhan sebagai anak terhadap Bapaknya. Tuhan sendiri kiranya hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami, buka pintu hati kami, menurunkan Roh-Mu yang kudus sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Dan terlebih lagi ya Tuhan, kiranya firman Tuhan itu dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari sesuai dengan rencana Tuhan, yaitu menjadikan kami sebagai mitra kerja Tuhan untuk mencapai kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dan biarlah hidup kami akan merupakan kesenangan di hadapan Tuhan, dan Tuhan senantiasa menjadi pemimpin dan pelindung kami. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Pimpinlah hamba ini akan membacakan firman Tuhan, agar semua itu dapat terlaksana dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Limpahkan Roh-Mu yang kudus Tuhan, dan sertai kami. Pimpinlah tiap hati kami masing-masing. Kami siap untuk menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Selamat pagi. Sudah segar? Sudah. Mandi sudah. Sarapan sudah. Senam pagi sudah. Terima kasih dia senamnya. Kan simpel nih. Kan simpel kan. Kita sehat. Yes. Dapat tahu. Ya, bagus sekali. Pagi ini, sebelum ini kita sudah memperoleh 3 pembekalan. Yang pertama, untuk tahu diri siapa. Koordinator. Lu Yang megang gini. kedua, kita diberitahu bahwa kita ini punya kemampuan. Kita ini sungguh dikaruniai anugerah yang besar. Dan kemudian kita, yang ketiga, kita diberi kesempatan untuk melaksanakan apa yang sudah dikaruniakan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam bentuk perbuatan dan tanggung jawab. Jadi bukan perbuatan saja, sertai tanggung jawab. Tuhan menuntut kita tanggung jawab karena kita accountable. Kita diciptakan secara istimewa, secara khusus, dengan maksud tertentu dan diberi hak. Dan seturut dengan hak selalu ada kewajiban. Ada hak, selalu ada kewajiban. Ini yang kita harus pahami. Nah, sebelum itu saya punya sebuah pantun yang akan saya bacakan. Buah manggis, buah gedondong. Yang manggis dong. Satu lagi, buah manggis, buah gedondong. Jangan meringis dong. Masih satu lagi. Buah manggis, buah gedondong, yang meringis sudah libur. Baik, pagi ini saya diberi tugas untuk menjelaskan mengenai atau sebaiknya kita bersama-sama belajar untuk memahami yang disebut Laifatul Ihsan. Ini ungkapan atau idiom bahasa Inggris. Ada padannya dalam bahasa kita, dalam bahasa Jawa juga ada. Siapa yang tahu bahasa Jawanya Laifatul Ihsan? Ibu-ibu bahasa Jawa bu, atau sendiri bu? Ada Laifatul Ihsan. Ya? Kacang maksudnya gitu lancar bu yang ditasarkan untuk tempat kacang itu merambat. Jadi kacang yang dimaksud ini bukan kacang tanah tapi kacang sayur, kacang kacang. Petani kalau menanam kacangnya di tanahnya dilubani, kacang tutup di situ. Lalu sudah dia pasang langgar, pasang kayu atau bambu atau carang atau apa. Maksudnya begitu kacang itu tumbuh, karena kacang itu mempunyai yang disebut sulur. Dan sulur ini didesain oleh Tuhan sedemikian rupa bahwa sel-sel yang sudah luar itu tumbuhnya selalu lebih banyak dari yang sudah dalam. Akibatnya apa? Dia selalu melingkar gitu. Itu desain dari sana. Nah, melingkar itu lalu mengait ke carang tadi, kayu. Begitu. Nah, itulah yang dimaksud dalam bahasa Jawa. Kacang tidak akan meninggalkan andalan. Artinya, ya bapaknya begitu, anaknya pastilah gitu. Ada unsur keturunan di situ bahwa anak tidak jauh sifat atau perbuatan atau tingkah lakunya dari bapaknya. Dalam bahasa Indonesia juga ada, siapa yang tahu?
buah tidak jauh dari Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi ada buah yang jatuh dari jauh dari pohon. Kemarin saya ketemu tukang payah, jatuh payahnya itu. Pak, pohonnya di mana? Di Depok sana, Pak. Yang dimaksud buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, buah yang jatuh dari pohon. Bukan sudah dilotek terus dibawa ke pasar. Tapi yang jatuh memang dari pohon itu tidak mungkin pohonnya di Depok, jatuhnya di pasar Minggu. Gitu ya. Pasti jatuhnya ya sekitar itu. Itulah. Nah, mengapa ada pepatah seperti itu? Karena sebetulnya saya ingin jelaskan dulu asalnya apa namanya pepatah itu. Pepatah itu sebenarnya bukan begitu saja timbul, tapi muncul dari mana? Dari pengalaman. Jadi manusia dalam hidupnya, perjalanan hidupnya itu melihat, mengamati, lalu mengambil kesimpulan. Ini cara pengambilan kesimpulan disebut deduksi. Jadi fakta dikumpulin. Oh si A begitu, si B juga ternyata begitu, si C begitu, si D begitu. Oh kalau begitu, kaca nggak akan meninggalkan. Deduksi. Nah deduksi ini disebut juga biasanya rule of thumb. Jadi apa istilahnya itu hanya pedoman saja. Kebenarannya tidak 100%, tidak mutlak. Nantinya kalau si A begini, kalau anaknya begitu, itu hubungannya tidak linear, artinya tidak 1 ke 1, tidak persis 100%. Nah, rule of thumb sebenarnya berasal dari ilmu alam, sebenarnya bukan sesuatu yang coba-coba. Jadi kalau dalam ilmu listrik itu disebutnya kalau arusnya ke sana, medan magnetnya ke sini. Makanya ada istilah rule of thumb atau sekedar patokan. Tapi patokan yang ini pasti karena nggak perlu diuji lagi, pasti begitu. Kalau listriknya ke sana, medan magnetnya mesti ke sana. Tapi kalau rule of thumb atau patah bahasa Jawa, bahasa Indonesia yang like pattern, like sun tadi itu tidak mutlak. Apa ada yang bisa menjamin 100%? Mutlak. Enggak kan? Di Jawa banyak sekali apa namanya? Karena saya orang Jawa betul. Yang disebut pedoman-pedoman. Kalau anaknya ini apa punya nguningnya 2, ini apa namanya? Bandel. Nah, katanya ini mau akalnya bukan main. Saya uningin saya 2 saya nggak akal. Saya baik-baik saja. Ada lagi kalau katanya kalau alisnya tempuk, alisnya itu ketemu di tengah gini, jadi alisnya tebal terus ini nggak ada ulatnya gitu, ini rambut mulut, ini mesti galak. Lah saya jadi dulu alis saya tempuk kiri, tapi ya nggak terlalu galak sedikit. Jadi tidak 100% betul. Nah, kacang tidak tinggal pelajaran atau like father like son. Itu kadang-kadang ada orang yang memegangnya 100%. Contohnya begini. Kalau bapaknya itu cerdas, cendekiawan, anaknya pasti sudah pintar, top, masih di kelas, juara kelas terus. Kadang-kadang betul, kadang-kadang enggak. Bapaknya top sekali, anaknya agak idiot. Jadi ada anomali istilahnya, ada anomali. Dalam alam ini selalu ada begitu. Hukum alam pun ada anomali. Contohnya, kalau katanya kalau semua benda kalau dipanaskan mengembang, tapi ada yang dipanaskan mengeruh. Kenapa? Ya es itu kalau dipanaskan mengembang bukan malah mengeruh. Hukum alam yang anomali. Nah, misalnya kalian menemui seseorang yang mempunyai predikat atau dicap oleh masyarakat, nah orang ini molimo. Tahu molimo? Molimo itu M5, main madat, maling, minum, main perempuan, itu molimo. Itu biasanya orang yang begitu akan disirik atau dihindari oleh lingkungannya. Anak-anaknya pasti mendapat predikat yang sama. Kalau seorang ibu punya anak perempuan pacaran sama anaknya,
orang yang mau limo itu sudah langsung vonis no way. Biarpun anaknya merengek-rengek sampai nangis-nangis, no. Enggak tuh, dia enggak ikut mau limo, dia cuma mau 2. Dia cuma maling sama main aja kok. Main judi maksudnya. Si ibu tentu bilang enggak. Sekali enggak tetap enggak. Kalau si cewek lapor sama si anak lakinya betul, lakinya bilang peduli setan sama ibu. Ya, yang penting aku cinta, kamu cinta. Jangan bilang siapa-siapa. Katanya kata ikan makhluk gitu. Tapi sebagai orang tua pasti pedoman ini akan dipakai. Makanya kadang-kadang pedoman Laifatul Lisan itu tarik sedemikian rupa melewati batas-batas yang wajar, yang kewajaran. Artinya belum dibuktikan, belum dites, belum diuji, sudah mengambil kesimpulan final, definitif. Bahwa bapaknya itu anaknya yang gini, udah. Memang kadang-kadang ada kebenaran, tapi tidak 100%. Karena apa? Memang ada yang disebut ada sebagian ilmuwan yang percaya bahwa ada sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua kepada anak. Karena itu sifat-sifat itu terbawa di dalam genetik, kode-kode genetiknya. Ada. Tetapi juga ada yang berpendapat bahwa sifat tingkah laku kelakuan orang itu juga dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. Kalau anak yang dilahirkan dari keluarga baik-baik, lingkungannya itu tidak mendukung, ada kemungkinan besar ya sama rusak juga. Tapi ada kemungkinan memang dari keluarga yang mendapat cap jelek, negatif dari masyarakat itu tidak seperti itu. Dia bisa tumbuh, kakinya pun enggak. Trait fisik kadang-kadang dimasukkan di sini. Padahal bukan itu sebenarnya. Lalu ada lagi yang lebih konyol lagi adalah ditarik ke diskriminasi yang bersifat sosial dan ekonomi. Oh jangan ini, pokoknya pengangguran, karena kamu cari yang sudah punya titel SD, SMP. Atau ARM, Amaru. Jangan kali-kali sama itu orang bapaknya pengangguran itu tukang beca lagi, anaknya itu kan bisa menangkan api kan? Siapa itu? Iya. So tidak selalu ya status sosial, status ekonomi tidak bisa dilakukan. Itu nilai-nilai yang sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan itu diajarkan. Jangan menghakimi orang dari apa yang kita lihat. Banyak tampangnya gambar orang belum tentu hatinya jelek. Contohnya saya. Orang yang miskin nggak punya apa, belum tentu dia bukan model enggak. Justru yang duduk di gedongan berdasi, berjas, duduk di ruang AC itu paling luar biasa. Ya. Jangan dinilai dari situ. Ini bahaya Laifatul Lisan kalau diterapkan secara membagi buta, yaitu diterapkan tanpa melakukan apa yang disebut cek recek. Ibu-ibu suka sekali.